Pada tahun 2000, Mahkamah Agung Bangladesh secara resmi melegalkan perdagangan seks. Pekerja seks bisa mendapatkan lisensi untuk bekerja ketika mereka berusia 18 tahun atau lebih. Tapi karena kurangnya regulasi, banyak pekerja masih di bawah umur. Menurut statistik yang tidak lengkap, ada sekitar 200.000 wanita di Bangladesh bekerja di industri khusus ini. Sekitar setengah dari wanita ini melakukannya karena pilihan sendiri, dan sebagian besar sisanya diperdagangkan dan dipaksa. Mereka menjalani kehidupan yang gelap, tapi mereka juga mendambakan kebahagiaan di tengah kekacauan. Halo semuanya, ini adalah edisi ke-131 dari Semua Hal Ringan. Episode ini membawa kita ke sebuah pulau lokalisasi untuk melihat tentang kehidupan nyata para pekerja seks. Wanita ini meminum minuman yang diberikan padanya, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, dia sudah berada di rumah bordil. Dalam perlawanan, dia diperkosa oleh beberapa preman lokal. Kemudian dia berpikir bahwa dia telah kehilangan keperawanannya. Tidak ada gunanya pulang, jadi dia memutuskan untuk tetap tinggal di pulau. Wanita ini tergoda untuk ke pulau itu di usia muda. Dia dibesarkan oleh istri pemilik tempat dia tinggal, dan kemudian dia memasuki bisnis secara sukarela. Dia menganggap istri pemilik tempat bordil sebagai ibu kandungnya. Nama gadis ini adalah Chadi. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 11 tahun. Kehidupan keluarganya dalam kesulitan. Dia datang ke pulau untuk bergabung dengan adik perempuannya, dan dia terpaksa menerima klien. Awalnya dia membenci tempat ini. Kemudian dia terbiasa dan menjadi mati rasa. Bahkan ketika kakaknya datang untuk menjemputnya, dia juga menolak untuk pulang. Karena reputasi saya sudah hancur, saya mungkin juga akan tinggal di sini. Para pelacur di pulau itu masing-masing memiliki asal-usul mereka sendiri. Masing-masing punya cerita sendiri. Tapi mereka semua melakukan pekerjaan yang sama sekarang. Pulau pelacur ada di Teluk Benggala. Kabut pagi menyelimuti pulau. Hanya garis samar rumah dan pohon yang bisa dilihat. Orang-orang di pulau itu sudah sibuk sebelum matahari mulai bersinar. Para pelacur menantikan kedatangan tamu mereka, dan para pria melakukan beberapa pekerjaan pendukung. Jadi sedang mengoleskan bedak. Dia masih sangat muda dan sangat cantik. Tamu pertama di pulau itu sudah tidak sabar. Kadi membenci pria-pria ini, dia mengaku. Orang-orang ini hanya menggunakan dia sebagai alat untuk bersenang-senang. Hanya Sol yang merupakan pria baik dalam pikirannya. Sol adalah pacarnya, dan mereka telah bersama selama hampir 10 tahun. Dia bilang Sol tidak pernah menyakitinya, dan menjaganya tetap aman serta memberinya cinta dan kebahagiaan. Dia mencintai Sol dari lubuk hatinya. Sol merasa bahwa dia juga mencintai Chadi. Sayang sekali dia harus mengantarkan John ke ranjang pacarnya sendiri. Satu-satunya cara untuk pergi dari pulau ke dunia luar adalah dengan perahu. Pekerjaan sehari-hari Sol adalah mengemudikan perahu untuk menjemput para kliennya. Dia merasa sangat sakit akan hal itu, memikirkan pacarnya dipermainkan oleh pria-pria itu, dan kemarahan muncul di dalam dirinya. Tetapi begitulah. Bagaimanapun, dia harus mencari nafkah. Hari ini, sebuah kapal kargo Vietnam berhenti di pelabuhan Mongla. Para kru berencana pergi ke pulau itu untuk bersenang-senang. Sol membawa mereka dengan hati-hati. Ia mencoba menjemput beberapa tamu lagi. Sementara itu, Chadi telah memperoleh beberapa pelanggan. Pelanggan sebelumnya belum selesai. Sudah ada pelanggan lainnya mendorong melalui pintu dengan tergesa-gesa. Salah satu pelanggannya membuat Chadi sangat marah. Bukan hanya jahat, tapi dia juga kasar. Chadi meminta lebih banyak uang bayaran jasanya. Sebanyak 145 taka terkumpul. Itu setara dengan $1.50. Pria berkacamata itu sangat enggan membayar biaya tambahan yang diminta Chadi. Tapi di wilayah orang lain, dia harus membayar. Di kejauhan terdengar suara kapal motor pengangkut. Sol mengantarkan tamu Vietnam dengan selamat. 2 kapal lagi kembali ke pulau itu dengan muatan penuh, dan para pelacur keluar saat mendengarnya. Mereka berbondong-bondong ke dermaga untuk bersaing mendapatkan pelanggan. Dermaga menjadi sangat ramai. Orang-orang berbaur dan saling tarik-menarik. Para pria mulai memilih dan menawar wanita pilihan mereka. Jika Anda datang ke sini, Anda harus mengikuti aturan. Batas waktu 20 menit untuk setiap kali kencan. Tambahkan 4 taka untuk setiap menitnya. Beberapa wanita yang lebih tua tidak bisa mendapatkan pelanggan. Jika kamu tidak bisa mendapatkan pelanggan dengan lembut, lakukanlah dengan kasar. Jika Anda tidak patuh, Anda akan dihukum dengan pukulan dan tendangan. Pria ini senang karena digandeng 2 orang wanita di kiri dan kanannya. Seluruh desa diselimuti dengan suasana hiruk-pikuk dan ramai. Air keruh sepertinya meluap dari bendungan, dan menghanyutkan semua wanita dan kliennya di situ. Membersihkan semua kotoran dari tempat ini. Ini adalah adegan yang sangat ingin dilihat hari itu. Dia tidak ingat kapan dia datang ke pulau itu. Dan dia tidak tahu kapan dia akan pergi. Dia berkata bahwa Allah telah menuntunnya ke sini. Dan dia mengoceh tentang legenda rusa hitam.
Dia ingin membujuk para wanita untuk berhenti dan membujuk orang jahat untuk berbuat baik, tapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Para wanita menganggapnya mengganggu, dan mereka ingin menendangnya ke dalam air. Bengali mempraktikkan Islam. Ada masjid bahkan di desa-desa terkecil. Rune melantunkan pujian dan berdoa setiap hari. Semoga Allah menjaga semua orang aman dan sehat. Dia tahu betul siapa dan apa yang ada di sini. Setiap wanita datang ke pulau ini untuk alasan yang berbeda. Entah karena kemiskinan, atau karena kebodohan. Tapi Rune memiliki toleransi yang besar untuk mereka, dan ingin mereka mendengarkan ajarannya. Setiap malam dia menyalakan radio, membuat suara nyanyian hanyut ke setiap sudut desa. Begitu seterusnya hingga malam tiba. Pekerjaan hari ini akhirnya berakhir. Para pelanggan yang puas naik ke perahu bermotor. Lalu Sol mengirim mereka kembali. Lampu listrik redup tergantung di bawah atap. Para penghuni pulau terlihat sedikit bosan. Sol pulang ke rumah setelah hari yang sibuk, jadi ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Mereka berencana membeli TV untuk menghabiskan malam, tapi tidak ada listrik atau air. Genset rumah sering mogok di tengah malam. Mereka juga menabung cukup uang untuk keluar dari sini, dan kemudian mereka dapat membeli apapun yang diinginkan. Ini lebih baik daripada membuang-buang uang di sini. Kecintaan Cadi pada Sol sangat kuat. Dia menyukai segala sesuatu tentang pacarnya, meskipun dia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tapi itu terlalu penting bagi mereka untuk menghasilkan uang. Tanpa uang mereka bahkan tidak bisa makan. Belum lagi mereka semua memiliki keluarga. Selain itu, pacarnya sangat pengertian dan toleran padanya. Jadi hanya ingin menabung dan melarikan diri dari pulau sesegera mungkin, untuk pergi dengan pacarnya dan memulai sebuah keluarga di mana tidak ada yang mengenal mereka. Mereka berdua memiliki visi masa depan. Dini hari berikutnya, sebuah kejadian besar terjadi di desa. Surat datang dari Komite Nasional Pekerja Seks, mengundang perwakilan desa ke ibu kota untuk menghadiri pertemuan penting. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari kepastian hukum, bertemu dengan mayoritas pekerja seks, pakaian, makanan, perumahan, pendidikan dan perawatan medis. 5 hak dan manfaat dasar. Tapi tidak ada pekerja seks di pulau itu yang bisa membaca atau menulis. Mereka harus meminta tolong pada seorang guru sekolah dasar untuk membaca surat-surat itu. Itu adalah berita yang menggembirakan bagi mereka. Satu-satunya cara untuk mengekspresikan kegembiraan adalah dengan bertepuk tangan. Ada suara bulat untuk sekretaris klub untuk pergi ke pertemuan, mewakili mereka semua. Slogan mereka tahun ini adalah bekerja sama untuk mematahkan hegemoni laki-laki. Sekretaris klub sebenarnya adalah seorang germo. Dia harus berdandan sebelum dia pergi, mengenakan sari tradisional dan tas modis. Duduk di perahu motor tempel, pikirannya melayang kemana-mana. Dia tidak pernah menghindar dari pekerjaannya, karena dia harus menghidupi keluarganya dengan itu. Dan dia mengatakan bahwa pelacur, meskipun mereka memiliki reputasi buruk, tapi mereka tidak menyakiti siapapun. Dan sebaliknya, itu mengurangi tingkat kejahatan seksual. Di negara di mana wanita berisiko dilecehkan kapan saja. Jadi lebih baik menjadi pelacur, dan dedikasikan tubuh Anda untuk pelanggan Anda dan simpan jiwa Anda untuk diri sendiri. Dalam hal ini, menjadi pelacur bukanlah aib. Becak melalui jalan-jalan ibu kota. Akhirnya berhenti di depan gedung apartemen yang kelihatan sudah tua. Semua delegasi ada di sini. Mereka terlibat dalam diskusi yang panas. 3 resolusi akhirnya tercapai. 1. Menuntut hak-hak dasar melalui hukum. 2. Mencari pengakuan dan rasa hormat sosial. 3. Melarang gadis di bawah umur untuk bergabung. Sementara itu, Sol dan Cadi tiba di Dhaka. Mereka akhirnya memutuskan untuk membeli TV. Setelah berbelanja, mereka berdua kembali ke pulau. Sepertinya tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri dari pulau itu pada saat ini. Sambil berpikir kembali ke masa lalu Sol, kemudian menghela nafas. Dan pada masa itu, setiap pagi, tempat itu hidup dan sehat. Banyak wanita yang mandi di sungai hanya mengenakan pakaian dalam, tapi semuanya sangat beradab dan sopan. Sekarang para wanita di sini terbungkus erat, tapi di balik layar ada kesepakatan kotor yang terjadi. Mungkin Allah akan marah. Pulau ini akan dihukum. Apa yang sedang dia pikirkan? Tidak butuh waktu lama untuk menjadi kenyataan. Bendungan lumpur yang dibangun oleh penduduk desa dengan tangan tidak bisa menahan air pasang. Awan hitam bergulung di langit dan air pasang masuk. Sebagian besar penduduk desa terkena dampak bencana. Mereka hanya bisa mengalirkan air keluar sedikit demi sedikit. Hari yang menyebalkan itu muncul lagi sebelum waktunya. Tidak ada yang mau mendengarkan omong kosongnya. Para pelacur masih ingin menendangnya ke laut. Air pasang akhirnya surut. Para pelacur duduk dan mengobrol bersama. Faktanya, masing-masing dari mereka memiliki pasangan tetap. Bagi mereka, pacar sangat diperlukan. Baik untuk menjaga mereka tetap aman maupun untuk membantu pekerjaan mereka. Yang paling penting adalah memberi mereka kenyamanan emosional. Jadi mereka rela memberikan hati mereka untuk pacar mereka. Si sekretaris yang juga adalah germo.
Pastinya tidak kekurangan pacar. Teman lamannya sudah lama tidak kesini. Dia menelepon dan mengundangnya untuk datang dan menghabiskan malam bersama. Di malam hari, teman lama itu datang seperti yang dijanjikan. Mereka makan bersama dan berbicara bersama, berpelukan dan tidur setelah saling menggoda. Orang yang tidak bisa tidur meringkuk di kios untuk menonton TV. Sol dan Chadi sudah memiliki TV pribadi. Mereka dapat menonton stasiun manapun yang mereka inginkan. Mereka menontonnya dengan terpesona, dan sesekali membahas episode-episode seru. Matahari terbit keesokan harinya seperti biasa. Burung gagak bersuara di atap, seolah-olah mengatakan bahwa masih ada harapan di sini. Mungkin hanya ada anak-anak. Banyak pelacur punya anak. Anak-anak lahir dan besar di lingkungan seperti itu. Tragedi mungkin telah ditakdirkan. Kondisi kehidupan yang sulit dan keras juga sumber daya medis langka. Mereka tumbuh dengan menyaksikan hiruk-pikuk bisnis prostitusi. Dan seperti apakah masa depan mereka? Tapi ada ibu yang menjalankan tugasnya dan melindungi putra-putri mereka dengan baik. Wanita gemuk ini sangat peduli pada putrinya, Shabana. Setiap hari dia akan membawa putrinya keluar dari pulau itu sendiri, dan mengirimnya ke sekolah di kota. Dia mendengar bahwa putrinya diganggu oleh teman-teman sekelasnya. Hari ini dia memutuskan untuk pergi ke sekolah untuk jalan-jalan. Dia berjalan melewati pintu pagar sekolah dengan putrinya di pelukannya, memanggil sekelompok siswa ke sampingnya, dan kemudian memberikan peringatan keras. Kami dari pulau, jadi kami mudah diganggu. Putri saya baik dan berperilaku baik. Jangan berani-beraninya kamu menggertaknya lagi. Aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Apakah kalian mendengar saya? Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Mungkin ada puluhan siswa di sekolah ini, tetapi anak-anak yang berasal dari pulau itu sangat sedikit di sekolah ini. Shabana belajar sangat keras. Mungkin dia memiliki perasaan yang samar. Satu-satunya cara untuk melarikan diri dari pulau itu adalah dengan belajar keras. Ibunya berada di pintu kelas, melihatnya dalam diam. Ya, dia seorang pelacur, tapi dia juga seorang ibu. Satu-satunya harapannya adalah putrinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, agar bisa memiliki masa depan yang cerah. Dan mereka, para pelacur, sudah terjun dalam kemaksiatan. Tidak ada jalan kembali. Seperti yang dikatakan orang gila hari itu. Tidak ada yang bisa disalahkan, semuanya adalah takdir. Kehidupan mereka sehari-hari masih tentang mendapatkan pelanggan dan menerima pelanggan. Para pelanggan sedang duduk di kapal motor. Dengan tidak sabar bergegas, para pelacur berduyun-duyun ke dermaga untuk bertemu. Hari yang menyebalkan itu masih mengutuk dari samping. Dan kamu orang berdosa akan dihakimi satu persatu. Jika ada tombol yang bisa menghancurkan dunia, saya tidak akan ragu untuk menekannya. Dan kemudian dunia akan menjadi murni seperti baru. Segerombolan semut di tanah sibuk membawa makanan. Mengabaikan apa yang dia katakan, para pelanggan ini hanya tertarik untuk bersenang-senang. Dan tidak ada yang peduli apa yang dia katakan. Shabana pulang dari sekolah. Dia berlari sepanjang jalan dengan tas sekolahnya. Berlari dengan gembira menuju rumah. Mungkin apa yang dilakukan ibunya hari ini berpengaruh. Atau mungkin dia belajar banyak hari ini. Sesampainya di rumah ia membantu ibu dan bibinya menyisir rambutnya. Ibu berdandan dan menghardik beberapa pria dengan keras. Apakah istri Anda semua cantik? Mengapa Anda hanya mencari wanita muda dan cantik? Apakah wanita jelek pantas kelaparan? Persetan denganmu. Melihat orang-orang di depan dia saling tarik-menarik, mata gadis kecil itu penuh dengan kebingungan. Mungkin dia tidak mengerti dunia orang dewasa. Dia masih mempertahankan kepolosan dan kemurnian seorang anak. Dia mencintai ibunya tidak peduli seperti apa dia. Dia bilang dia tidak suka tinggal di sini. Tempat ini tidak bagus. Semua orang bersumpah serapah setiap hari. Semua orang sangat kasar. Dan itu membuatnya merasa takut. Keinginan terbesarnya adalah belajar dengan baik. Untuk tumbuh dan menjadi seorang polisi. Polisi punya pekerjaan dan bisa menghajar orang jahat. Dan dia bisa mendapatkan uang untuk menghidupi ibu dan ayahnya. Ibunya menjemput klien lama. Beberapa pelanggan tidak hanya kasar, tetapi juga menginginkan keuntungan. Untuk para bajingan ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain marah. Dia ingin membasuh kotoran dan keluhannya. Tapi bagaimana jiwa bisa dicuci bersih? Seorang bibi tua duduk di bendungan tanah sambil tertiup angin laut. Dia sedang berpikir. Chadi sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Shabana sedang belajar dengan ayahnya. Semoga masa depannya bersinar cemerlang, seperti sinar matahari.